Halo, ketemu lagi di podcast Ngetes Mic. Podcast Ngetes Mic kali ini nih sungguh spesial nih, karena narasumber kita nih adalah teman gua dari komunitas 36 yang akan bercerita karena basicnya adalah seorang mantan jurnalis. Ya, betul. Mantan jurnalis media Cetak. cetak. Online juga? Sama online ya. Online juga. Artinya dalam bercerita dia akan terstruktur, rapih dan sangat mudah dipahami. Nah, oke, untuk pertama kali nih, mungkin gue persilakan narasumber gue untuk memperkenalkan diri, nama, usia, dan sekiranya apapun yang boleh di-share, silakan di-share. Monggo. Halo, selamat siang penonton setianya Ngetes Mic. Perkenalkan saya Bakti Haryani. Saya umurnya 40 tahun, sudah masuk 40 tahun. 40 ya? Welcome to the world katanya ya kalau 40 Welcome tahun to ya. the 40. Welcome to 40. Ya, itu saya ibu beranak 2, suaminya 1, terus Emang mau berapa suami? mantan jurnalis. Saya kebetulan mantan jurnalis. Saya mantan jurnalis di Harian Suara Pembaruan, koran sore yang sangat legendaris ya. Dulu mungkin kalau ada yang suka baca pasti tahulah koran tua ini ya. Tapi sekarang karena tergerus oleh zaman, terus oleh era semua ya, Era media, digital. era digital ya. Kemudian beralih ke portal berita1.com. Portal1.com. Berita1.com. Berita1.com. Oh, itu dari Suara Pembaruan? Iya, dulu masih satu grupnya Lipo. Oh, Iya, gitu. satu grup. Iya, betul. Terus yang acara Berita 1 juga sama? Iya, satu grup, iya, sama Bersatu TV ya. Oh, Iya, gitu ya? Iya, satu grup itu gitu. semua. Tapi mereka juga main online juga kalau nggak salah. Iya, awalnya berita1.com itu. Oh, berubah ya? Dari Suara Pembaruan semuanya jadi Berita 1. Oh, iya, gitu. Ganti betul. nama karena mereka mau masuk ke ranah Digital. Oh, Betul. gitu. Terus. Seperti itu. Terus saya berkarir sebagai jurnalis selama. Gua aja, jangan saya, gua. Oh, gitu. Ah, nggak apa-apa santai nih. aja, kan Oh, podcast oke. santai ini. Oke, siap. Ngetes Mic itu ngebahas tema santai, mengenal individu ceria. Oh, iya, So, ceria ya. Lu harus ceria dan santai. Gitu. Oh, siap. Oke, lanjut. Oke, gue jadi jurnalis lebih kurang 16 tahun ya, 16 tahun. Nggak gue, nggak gitu ya. Oke, siap. Santai aja, santai. Gue gitu. Gue berkarir jadi jurnalis 16 tahun. Hmm. Ya, kurang lebih itu ya, 16 tahun dari mulai tahun 2008. Sebenarnya pengen lebih lama lagi sih karena jadi jurnalis, cuman kepentok sama keadaan ya, maksudnya punya anak 2 yang udah nggak bisa ditinggal lagi, jadinya ya terpaksa pensiun dini. Oh, jadi Mempensiunkan diri. semenjak sudah menikah tuh langsung berhenti? Oh, enggak langsung berhenti. Jadi berhentinya baru kemarin April 2024. April 2024. Iya, Oh, berarti betul. baru setahun yang lalu ya? Ya, baru setahun yang lalu pensiun ya. Karena alasan? Itu anaknya udah makin gede, nggak ada yang megang, terus Iya. nggak bisa ditinggal, semuanya udah sekolah, siapa yang nganter jemput mereka, siapa yang tiap hari bikin makanan gitu segala macam. Jadi udah bener-bener nggak kepegang. Nggak kepegang ya? Walaupun nyewa ART atau gimana, kayaknya, aduh, Ngeri ya? Iya, ngeri, iya. Babysitter Ngeri, atau RT takut, ya? iya. Karena kan kita nggak bisa jamin ya Iya, betul. apa kegiatannya ketika ditinggal ya. Iya. Betul. Anaknya dikasih handphone terus lah, atau dia yang main handphone terus gitu kan. Jadi ya di luar sana pasti masih banyak ya yang bagus, yang baik, tanggung jawab, cuma saya memilih untuk enggak deh gitu, dan pegang sendiri aja sama ibunya. Oh, gitu. Ini gue panggil Tante Bakti aja ya. Jangan lah. Siapa dong panggilnya? Bakti aja. Oh, Bakti. Masa tante ya Allah. Ses Bakti nih. Bakti aja, jangan jijik banget sih. Ya. Udah Bakti aja. Kalau dari Bakti sendiri tuh dulu waktu kecil dirawat sama orang tua nggak? Iya. Pakai pembantu nggak? Enggak. Full dari kecil. Iya. Dari full bayi? kecil. Ada pembantu, Mr. C, ada pembantu, cuman ibu tuh juga megang anaknya gitu. Jadi pembantunya ada tetap, ya ibu juga. Ibu nggak kerja? Anaknya. Nah, ini ada yang heroik banget ya soal ibu. Ah. Kalau udah nyampe ibu tuh pasti nggak bisa deh, pasti nangis. Nggak, ibu tuh sampai ngorbanin karirnya sebagai ASN. ASN ya, di bold catat ASN. ASN. Yang sekarang orang idam-idamkan gitu ya. Iya. Tapi ketika Gua sih enggak. nikah sama bapak, gue mirip sih. Ketika nikah sama bapak, ibu ngelepas itu. Karena ibu keluar dari ASN, kebetulan dulu kan ibu di Pemkab Cirebon. Soalnya dulu ASN juga berat loh itunya gajinya. Iya, dulu kecil Kan ya. ada sebutan Umar Bakri ya kan? Pegawai negeri, iya bener ya. Sedih dulu tuh. Nggak segede sekarang, bener. Iya sih, Bener banget. Ibu tuh
di Dinas Pendapatan dan Keuangan Kabupaten Cirebon. Oh gitu. Itu dia di situ, tapi karena aku udah nikah sama bapak, bapak tuh kebetulan bapak tuh kerjanya di Wika. Kontraktor? Iya, bukan kontraktor ya, Wika yang bangun gedungnya Wijaya Karya? BUMN, iya. Itu kontraktor? Iya, oh iya kontraktor ya. Maksudnya, kontraktor tuh identiknya sama yang swasta gitu ya, sendirian itu yang PT. Kontraktor Itu juga ada ya? yang dari negara juga, BUMN. Siap. Ah. Oh iya. Keren dong Wika ya. Iya, makanya. Nah itu akhirnya tempatinnya di Surabaya. Jadi kan susah ya, long distance marriage gitu, gimana sih? Apalagi masih ketika itu mereka nikah tahun 77. 77. Komunikasi juga kan nggak kayak sekarang, bisa WhatsApp segala macam. Jadi ya udah. Masih pakai Morse kali. Ya Allah, jadul banget. Telegram bener Cen. Morse mah buat kapal ya. Oh iya, bener buat yang melaut ya. Iya, Telegram. Iya, pakai Telegram. Titanic kan pakai Morse ya. Iya bener tuh yang ditiup-tiup si Jack itu ya. Iya. Bener. Gitu. Iya, ini Lanjut dia ke situ. Sandi. Ya. Terus si ibu ya udah mutusin karena kan harus jarak jauh kan, susah gitu kan, gimana ya, nggak sampai lah, kasihan gitu kan, bapak di Surabaya, ibu di Cirebon. Akhirnya udah ibu keluar dari HSN-nya demi ngurusin anak. demi ngurusin anak, ngurusin bapak. Pindah ke Surabaya, terus nggak lama ya ibu hamil kan sama kakak saya ya, anak kakak saya. Udah, terus akhirnya udah jadi full ibu rumah tangga. Artinya kasih sayang ibu dulu bakti dapetin full ya. Oh, full banget. Artinya juga itu akhirnya juga jadi pikiran nggak, pertimbangan bahwa dulu gue dapet kasih sayang dari nyokap full. Lantas kenapa gue harus milih kerja buat anak yang hasil dari rahim gue sendiri kan gitu. Betul, Artinya kan jadi nggak adil ya kalau misalnya dulu kita dapat kasih sayang full sama ibu, tapi sekarang kita malah tinggal kerja. Betul. Betul. Bener banget. Apalagi nih dua anak ini, anak gue dua ya kebetulan. Pertama cowok, kedua cewek. Itu udah cukup lah. Udah cukup, 2 anak cukup ya, sesuai instruksinya Presiden Soeharto. Jadi terus mikir yang pertama tuh emang diidam-idamin banget, maksudnya pengen anak cowok, dikabulin sama Allah. Yang kedua pengen anak cewek, karena yang cowok udah ada nih, ya Allah, moga-moga yang kedua ini cewek, dikabulin juga sama Allah. Jadi sekarang anaknya cowok sama cewek? Iya. Wih, lengkap dong ya. Lengkap udah. Ya ada yang bandel, ada yang bakal jadi cantik gitu ya. Iya bener. Kakaknya nggak bandel, justru adanya lebih aktif. Nah, namanya laki kan, nanti kalau udah gede kan tahu laki gimana. Kakaknya janganlah. Ya mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin, ya Allah Rasulullah. Amin. Dengar-dengar nih Bakti, katanya Bakti ini kehidupannya dulu tuh banyak ada kisah-kisah mistis yang beriringan atau beririsan dengan kehidupan, jalan hidupnya. Iya betul. Apa tuh Bang? itu kan bapak saya tuh emang bapak gue tuh emang bokap tuh emang punya six sense ya. Six sense itu dia bisa Indra lihat. keenam. Iya, betul. Indra keenam yang berkaitan sama makhluk halus ya. Kerasain atau ngelihat? Semuanya. Bener-bener bisa ngelihat gitu? Komunikasi juga. Komunikasi? Iya, lengkap. Oh gitu. Lengkap semua, komunikasi, lihat, ngerasain. Jadi itu nggak berbareng, maksudnya kadang misalkan ngerasain doang, tapi kadang-kadang ditampakin gitu. Dan kadang-kadang komunikasi? malah bisa komunikasi, ya kamu mau apa gitu, kayak gitu bisa. Oh gitu. Itu bapak ya. Dan kakak tuh nggak nurun, kakak saya tuh kakak gue perempuan. Tuh dia nggak nurun, dia biasa-biasa aja. Berarti nurunnya kalau lo? Iya. Waduh. Justru. Berarti lo IndiHome nih? Iya. Udah hilang Cen. Udah hilang. Ditutup sama Pak Haji. Itu sekitar tahun 2005. Ya 2005. Terus transisi masih baru lulus SMA, masuk kuliah semester awal-awal gitu. Ya 2005 tuh ditutup sama Pak Haji. Karena udah efeknya udah ganggu. Ganggunya kenapa tuh? Ganggu sampai kecelakaan, jatuh dari motor gitu gara-gara. Gara-gara? Ini boleh percaya boleh enggak ya, terserah sih. Tapi saya ngalamin gitu ya. Gara-gara kunti. Dia nyebrang gitu? Dia ngikutin gue. Oh, lo ketakutan gitu? Enggak ketakutan. Gue naik ojek. Lo naik ojek? Sama abangnya nggak bisa lihat. Nah terus kecelakaannya gimana? Tahu abangnya tuh tiba-tiba error gitu, tiba-tiba jalannya weng gitu, gubrak gitu. Oh, dia bikin lo kecelakaan? Iya, karena dia ngikutin di belakang. Nggak ngerti. Itu abangnya tiba-tiba oleng, sumpah itu nggak masuk di nalar ya. Abangnya tiba-tiba tadi lagi jalan mulus tuh, tiba-tiba dia oleng begini gubrak. Terus dari sana ada angkot dong. Ini angkot untuk ngerem loh. Kalau angkotnya nggak ngerem, wah udah deh. Kelindes dong? Iya, kelindes tabrak. Lo bisa lihat kuntinya, lo nengok ke belakang gitu?
Iya kan Atau dia kelihatan. di samping lo? Kan lu bonceng pasti kan? Di belakang, di belakang. Lu nengok ke belakang gitu. Iya, Terus dia lagi ngapain? Terbang gitu. iya terbang, terbang, terbang. Iya terbang, iya terbang. Awalnya tuh dia ngikutin dari sebuah restoran, sekarang udah nggak ada Cian di Gak usah disebut, nggak disebut. enggak usah, udah tutup restorannya Hah? di daerah Pesanak Kayangan. Depok. Depok. Ada sebuah restoran. Ya. Lu lagi di situ. Ya, habis itu lagi makan tuh sama teman-teman kuliah. Oh, cerita lagi abis kumpul di restoran sama teman-teman kuliah. Iya, Terus? di situ ada pohon bambu. Heeh. Di ujungnya situ ada pohon bambu, terus lagi makan tuh. Tek. Aduh, apaan tuh? Aduh, apaan tuh di sana gitu kan. Terus ada gitulah, tipikal punti ya. Itu siang loh, Chen. Itu siang. Bayangin, siang. Lu lihat dengan jelas dia di Iya. pohon bambu itu. Ya, putih di ujung di pohon bambu. Udah rambutnya acak-acak panjang ya, rambutnya panjang, panjang sekali lurus. Kotor ya bajunya ya, lusuh, hitam, tanah segala macam gitu ya, kotoran. Kayak habis guling-guling Iya. di tanah gitu ya. Iya, iya, dan aut-autan rambutnya. Aduh, ini ada apaan nih? Aduh, apa gini? Terus kan susah ngeliatnya. Kenapa bak? Temen udah gelisah. Nggak apa-apa. Ntar kalau gue cerita temen-temen gue takut. Oh, lu kabur yuk, kabur. Ntar kita ribet kan. Aduh, itu di sana tuh ada. Aduh, gue bilang. Terus, hah, ada apaan tuh? Nggak apa-apa. Ini gue bungkus aja ya makanannya. Udah, akhirnya gue pulang duluan tuh. Terus, ya janganlah pulang bareng-bareng, kata temen gue. Ya udah ya pulang bareng ya. Udah, akhirnya pulang bareng-bareng. Mungkin dia nyadarin kali, Bang. Kenapa? Kalau Si diliatin. Kuntinya tuh nyadarin kalau ada orang yang bisa ngeliat Iya, gua iya, nih. iya, iya, betul. Itu katanya Om Hao juga gitu. Kalau dia tahu kalau kita bisa lihat dia gitu, Chan. Iya, Dia bener. tahu kalau di notice ya. Iya, betul. Oh. Katanya Om Hao gitu, dia tahu orang yang bisa lihat dia, dan dia, lu bisa lihat gue ya gitu. Jadi kayak Jadi wah penasaran nih. penasaran, pengen komunikasi kah atau apa. Tapi gue nggak bisa sampai komunikasi, nggak bisa. Itu bokap, itu level udah tinggi itu. Tapi yang lo lihat tuh kayak bayangan atau memang Enggak, solid. solid seperti lo ngeliat orang manusia iya, gitu. Iya, solid. Jadi lo nggak bisa bedain antara lo ngeliat manusia sama ngeliat gituan. Bisa lah, kalau kayak gituan kan serem, si itu apa Jadi kalau misalnya penampakannya. di kerumunan nih gitu, Mm. misalnya dia nggak lagi menunjukkan, kan yang namanya kayak makhluk seperti itu kan bisa menyerupai apapun ya. Iya, betul. Misalnya dia lagi bentuknya bagus lah gitu, seperti orang pada umumnya. Terus di kerumunan gitu, lo bisa bedain nggak? Oh, bisa. Karena kan mereka kan kadang ada yang nunduk gini, ada yang gitu, yang sikapnya aneh, kosong, sikapnya iya. aneh. Oh, Ada yang kayak gitu. gitu-gitu kan. Kalau orang biasa kan nggak mungkin kayak gitu, ya. Oh. Bisa bedain, bisa bedain banget. Dan setiap area yang tempatin kan harusnya lo pasti lihat dong, karena setiap si sudut di bumi ini kan ada. Iya, betul. Itu dia pernah dimanfaatin sama bude gue. Astagfirullah. Jadi waktu itu kakak sepupu tuh abis nikah, terus dia mau kontrak rumah, biasa pengantin baru masih kontrak ya. Iya. Sambil ngabung ya, punya rumah gitu. Nah dia tuh Neng, dia karena kita ibu saya orang Sunda ya, karena dia kakaknya ibu. Iya. Lihat, ikut bude yuk, liatin rumahnya Mas nih, ada hantunya apa enggak, kakak sepupu tuh kan. Kok aku Lu jadi buka disuruh layanan gitu? kan. Bukan layanan, mau dibayar ya. Terus, oh iya, Harus iya, lo tiketin tuh, Bak. Kan lumayan kan? lugu banget waktu itu, mana kepikiran. Ya udah, akhir pulang kuliah diajakin tuh ke situ, tempatnya liatin Neng, katanya gitu. Oh iya, aman bude, aman, enggak ada apa-apaan kok, aman. Terus satu rumah, dua rumah diajakin lagi. Waduh, itu rame kayak modelan anak-anak kecil gitu, Chen. Rame banget. Maksudnya yang lo lihat tuh sosoknya anak kecil, Iya, botak-botak gundul gitu. nggak pakai baju, Ya, pakai celana doang. tipikal ya. Ya, tipikal tuyul gitu ya. Oh, Karena rumahnya di situ ada kayak apa namanya? Bukan, apa sih? Kolam ikan terbengkalai gitu loh. Kolam ikannya udah nggak dipakai kolam gitu. ikan kok di atas? Akuarium? Bukan akuarium. Yang di tembok itu loh, Chen, yang kayak relief gitu. Oh, Apa sih namanya, di bawahnya terus ada kolam ikannya. oh gitu. Oh, ini backdropnya ada relief terus bawahnya kolam ikan. Iya. Gitu terus? Yang banyak kan kayak Dia gitu senang ya. di situ. Di situ kan kolamnya udah kebengkalai, cuma kan masih ada air genang gitu kan ya, karena nggak terawat. Terus? Nah itu di situ mereka pada main. Oh, jadi kabarnya kalau makhluk kayak gitu tuh suka sama kolam renang, Iya. air, kolam ikan tuh kayak beneran ya? Itu beneran sih, beneran menurut gue ya, menurut gue beneran, iya. Karena beberapa kali gue dapet cerita ya dari siapa gitu, dia main ke villa di puncak gitu, malam-malam ada yang main kecipak di kolam renang gitu, atau enggak di kolam ikan. Oh, kenapa sih mereka seneng di tempat-tempat kayak gitu? Nggak ngerti, mungkin ini lembab. Nah, Suka tempat yang katanya lembab. lembab, iya. Katanya suka tempat-tempat yang lembab kayak gitu. Berarti kalau nggak ada kolamnya tapi tempatnya lembab, dia juga suka.
Iya, that's why kita harus nyalain lampu kamar mandi ya. Udah pernah denger ya? Lampu kamar mandi nggak boleh mati. Jangan pernah matiin kecuali ini apa namanya lampunya putus ya, udah tua ya, Iya. udah putus fittingnya atau apa baru diganti. Tapi harus tetap nyala. Katanya gitu sih. Supaya Gue sih ngeberlakuin itu ya di rumah. Di karena rumah gue alasannya apa? menjaga sih biar nggak ada jin gitu katanya. Emang mereka nggak suka tempat yang terang? Ya, apalagi kamar mandi ya kalau Lah, terang tuh buktinya mereka tadi nggak- lu ketemu si Kunti siang hari bolong. Itu dia itu nggak ngerti itu anomali Chan, makanya how powerful she is. I don't know who is she gitu. I don't know, but he is so powerful sampai gue bisa jatuh dari ojek, coba itu. Tapi udah berusaha mencelakai, ganggu dong akhirnya. Ganggu, iya betul. Bokap sampai ngomong, iki kenapa kok iso jatuh dari ojek katanya. Lu sampean wong Jawa tuh? Oh gue lo, yo. Oh, Jawa. Ono Iso kiri. Jawaan? Iso sithik-sithik yo. Aku ora iso ya. Oh, yo. Ngoko iso nih. Ya ngoko, yo nggih. Ora iso krama inggil, ora iso. Ora iso. Lanjut ke bahasa Indonesia aja. Oke, ya udah. Nanti gue bikin Terus subtitle lagi. Dia iya bener. Ribet ya. Terus? Iya kata bapak tuh. Kok bisa jatuh? Iya ada Kunti ngikutin, aku bilang gitu kan, dia jatuh. Oh, itu kelas berapa? Itu kuliah. Oh, Cen. kuliah ya? Sorry, kuliah. Kuliah. Berarti sudah cukup besar dong ya. Iya, makanya. Dan itu lo ngalamin dari kecil? Pas jatuh pun gue pas lagi pakai rok gitu, belum pakai jilbab ya, waktu itu belum pakai jilbab ya. Mas pakai rok bukan rok pendek sih, maksudnya rok sedangkul gitu lah. Dan itu kan jadinya kemana-mana kan, malu banget lah Enggak, pahanya. maksud gue itu lo ngalamin dari kecil berarti? Enggak, justru itu dia. Makanya itu baru terasah tuh ketika SMA kelas 3 itu baru muncul, kecil enggak. SMA kelas 3. SMA kelas 3 enggak tahu itu kenapa, Chan. SMA kelas 3 sampai kuliah semester 3. Sebelum itu lo nggak ada gejala-gejala? Enggak pernah sama sekali. Enggak pernah. Makanya bingung juga tuh dari kecil enggak pernah kayak gini gitu. Kenapa SMA kelas 3 nih muncul gitu. Oke, stop dulu. Ada suara azan. Oh iya, Kita tahan dulu siap. ya. Jadi itu lo alamin dari kecil nggak, Bang? Tadi lo bilang dari zaman SMA. SMA berarti. dia, Jadi iya. pas sebelum zaman SMA kelas 3 tuh yang lo rasain apa? Biasa aja sih, jadi anak-anak biasa, nggak pernah bersentuhan sama hal-hal kayak gitu. Nggak pernah diliatin atau ditongolin, nggak pernah? Iya justru nggak pernah Nah, sama sekali. momen terperciknya tuh apa pas lagi SMA kelas 3 tuh? Oh, gue jadi begini nih gitu. Iya, waktu itu ini apa? Mungkin kayak apa ya? Bukan kerasukan. Mungkin kerasukan kali, bukan kerasukan, tapi ketempelan. Ada ketempelan. Nah, Ketempelan. jadi waktu itu tuh gue sakit tuh. Sakitnya tuh batuk nggak sembuh tuh, batuk lama banget batuk. Dan batuknya tuh bukan kayak batuk dari tenggorokan gitu. Kayaknya tuh di belakang kayak ada yang salah gitu. Urat. Kayak ada yang nyangkut di Urat. belakang gitu. Kayaknya di urat punggung tuh ada yang ganjel. Oh, kerasa keganjel di Iya, punggung gitu. Iya, keganjel di punggung itu. Terus? Ini apa sih gitu kan. Udah, terus diobatin ke ibu ibu urut ya, ibu PJ tuh yang dari gue SD tuh suka mijit gue tuh emang tuh ibu Haji. Subhanallah the best banget tuh dia tuh, kalau dipijit sama dia langsung sembuh. Sembuh, ketemu tuh Alhamdulillah. Cen uratnya. Oh iya Neng, ini nyelip uratnya di sini tuh. Dilurusin gitu, uratnya keriting gitu, ibaratnya dilurusin bagus lagi gitu kan, udah batuknya sembuh. Terus udah selesai ganti sini berat. Pindah ke Berat pundak. banget, pundak. Terus? Berat banget sih pundak, asal dia kenapa ya pundak enak banget. Sampai nggak sekolah tuh lama tuh. Padahal kelas 3 lagi. Wah, krusial banget itu, mana mau UN, mana kita generasi percobaan ya. Ingat nggak yang katanya kalau ada nilai 3 nggak lulus? Iya. Kita generasi percobaan nih, milenial yang sangat tangguh nih kita. Iya. Terus udah itu dibawa ke ibu, sama ibu bisa ngobatin gitu ya, ibu Bukan ke bisa tukang urut ngobatin. yang tadi, bukan? Beda. beda. Ibu bisa ngobatin. Terus itu soalnya pas itu juga gue nggak berani ngaca, nggak tahu kenapa, kayaknya ngeliat kaca takut. Kan kocak ya, biasanya cewek kan suka ngaca. Jadi lo ketika tiba-tiba pundak lo sakit, Iya. lo jadi males liat kaca? Iya, takut lihat kaca. Lihat gini kayaknya, udahlah ngapain sih lihat kaca, males gitu. Emang apa yang lo lihat di kaca itu? Nggak ada sih muka gue. Cuma lo jadi males aja ngeliat Iya, kaca? iya. Lo jadi males liat muka lo sendiri? Iya, Oh gitu? Iya, betul. Terus? Kata, kayak kusam banget gitu. Udahlah gak usah ngaca lah, ngapain sih lo jalan. Udah bodo amat, rambut acak-acakan, bodo amat lah udah gitu. Nah udah dibawa ke situ, katanya, ya ilah si Eneng, katanya gitu. Dia kan orang Betawi ya. Terus, ini mah ketempelan, katanya. Astagfirullahaladzim. Berat sininya, iya bu, ya udah, katanya udah. Sama dia rebah, tiduran sama dia tarik tuh dari ubun Cen. Itu berasa banget sumpah. Ini boleh percaya boleh enggak ya. Ini berasa ditarik
mulai dari kaki dulu nih, dari kaki dingin nge-freeze dingin banget kayak dikasih es batu, ditarik itu ke atas, tret, di atas ke atas, dari atas ke ubun-ubun, sampai ubunnya tuh kayak ada angin berhembus, terus ditarik, cus, dibuang. Oh jadi dia megang rambut lo? Enggak, gue kan rebahan. Cuman Telapak tangannya seakan-akan lagi Iya, megang sesuatu. Oh gitu. Tangannya narik ya kayak dari bawah nih, dari bawah. Narik ke bawah, narik dari atas ke bawah. Itu berasa. Kayak gitu. Itu berasa. Keluarnya berasa. Iya. Berasa dingin. Cus gitu. Terus lega rasanya gitu. Iya, lega. Terus alhamdulillah gitu. Terus pas pulang yang tadinya tuh naik, dulu kan zamannya masih angkot ya, masih angkot, gue naik angkot sama nyokap, naik bis Miniarta ke pasar Minggu, kebetulan prakteknya di pasar Minggu ibu itu, naik bis Miniarta sama nyokap itu berat gitu, aduh. Pas udah selesai gitu, naik Miniarta lagi kan ke Depok tuh, dulu kan nggak ada yang 04, belum ada ya, itu enteng, bu ayo langsung ceria lagi, langsung ayo naik cepetan, udah nggak berat katanya, nggak berat, nggak ada apa-apa, udah enteng, ayo bu, udah hilang dengan sendirinya, masya Allah. Tapi udah setelah itu jadi sensitif, jadi bisa lihat mereka semua. Itu dimulai dari turning pointnya itu, iya, mulai itu. Dimulai dari Titik situ. mulainya ya itu. Terus abis itu selanjutnya lu ngeliat apa? Apa yang lo alamin setelah itu? Itu kan itu kan SMA ya kelas 3 ya, terus kan masuk kuliah. Ya itu ya itu macam-macam kan, ada yang itu tadi Kunti, terus ada lagi yang waktu lagi lagi acara taekwondo, dulu gue ikut UKM taekwondo di kampus, tapi nggak dilanjutin karena ini sendiri bukan takut maksudnya kayak gue nggak bisa dia nendang kayak gitu ntar kaki gue patah gitu deh, kayak Parno sendiri akhirnya nggak jadi ikut. Tapi pas pelantikan kan nginep di villa. Nginep di villa. Nginep di villa tuh pas lagi taekwondo itu. Oh, kenaikan tingkat apa enggak? Enggak, baru pelantikan. Oh, pelantikan. Menerima anggota baru tuh. Ini masih anggota baru? Iya, waktu awal masuk kampus. Awal masuk ke kuliah. Ke klub taekwondo itu ya? Oh, gitu. Betul. Nginep di villa. Kan tuh sama teman-teman cewek, cowok, kakak-kakak taekwondonya gitu kan. Ya udah, terus kan ada jurit malam gitu. Channelnya keluar kan, keluar apa sih istilahnya? Ya itu deh pokoknya keluar. Yang ditakut-takutin itu ya? Tengah malam. Enggak sih, enggak ditakut-takutin. Ini enggak ditakut-takutin? Enggak ditakut-takutin. Cuma suruh jalan aja? Ya, biasa jalan terus sambil tur malam kali ya? Kayak apa namanya? Kita bunyi banget, Chan. Ini kesenggol. Takut ya? Iya. terus di apa kayak misalkan kita introspeksi diri gitu, enggak kaget. Oke. Bunyi. Terus? Iya, introspeksi diri apa segala macam lah, kayak tadabur alam apa sih ya kayak gitu kali ya, semacam itu ya. Oh, berarti bukan jurit malam. Kalau jurit malam tuh ditakut-takutin itu ya. Takut-takutin. Iya, Uji mental. Enggak. Ini berarti jalan aja ya? Jalan kita introspeksi diri, gini kita gimana, kita menyatu sama alam, kita tidak boleh tinggi hati gitu segala macam. Terus disuruh ngumpul nggak? Disuruh nangis-nangisan gitu? Iya kayak gitu. Ingat renungan gitu, orang tua kamu gitu ya gitu. Ya ibu kita, ya bener. Nah terus udah tuh lagi center nyantar ke pohon, katanya, Kak, ini nih sini dulu, berhenti, kumpul-kumpul di sini dulu, kata kakak perempuan itu. Oh iya, udah ada pohon, kan ada bawa center ya, gue tuh mainin center kesini nyantar pohon. Ngapain lu main center? Enggak, semua juga pada main center, maksudnya semua pada pegang center. Bukan merenung tapi malah main center. Enggak, itu lagi enggak, itu lagi sesi bebas, Ken. Oh, sesi bebas. Jadi ya, udah nyampe ke lokasi. Ya. Udah bebas lah tuh. Iya, udah sesi bebas kan tuh. Dan bebasnya adalah mainan center. Kumpulin gue iseng. Luar biasa. Kan? Gue iseng nyanter Isengnya minta ampun ya. Tempat gelap center-centerin gitu, ada apaan gitu ya. Iya. Oke. Ternyata ya ketula tuh. Enggak, maksudnya setelah lu pernah tempelan ya? Iya. Lu cari masalah berarti kan, nyenterin gitu kan? Iya. Cepret. Wah, udah tuh ke atas. Wah, apaan tuh di atas pohon? Aduh, Gusti Allah. Ya udah, lihat. Apa yang lu lihat? Itu tuh kayak makhluk ya, Chen. Dia tuh makhluk kecok. Dia mirip sama kayak batang sama pohon. Ya, kulitnya tuh kulitnya mirip sama pohon. Kulitnya bunglon kali ya bagaimana? Orang kayak itu loh, modelan si itu siapa? Belalang. No, yang di Lord of the Ring. Siapa namanya itu yang siapa? Bongkok. Aduh, kok jadi lupa sih. Smegol. Nah, mirip kayak Smegol, cuma Smegol kan kulitnya pucat. Dia tuh kulitnya tuh coklat banget, seperti batang kayu. Kayak batang kayu, iya betul. Kayak batang kayu. Tapi ya gitu, kepalanya botak. Terus ini rambutnya siwir-siwir gitu, rambutnya berhelai-helai doang ya. Tuh. Kayak ini ya, kayak siapa tuh yang si Harry Potter? Kepalanya kan ada tuh. Oh iya kali yang peri hutannya tuh.
nggak ngikutin Harry Potter, gue ngikutinnya Lord of the Ring. Iya, Smegol, si Smegol, Smegol. ya? Pokoknya persis deh kayak Smegol, ya Jadi kayak kepalanya Smegol. botak, tapi rambutnya Dikit-dikit, jarang-jarang. ya, Oh, kayak gitu. gitu. Kulitnya ya gitu, kayak klopek-klopek gitu, kayak klopek. Wah, udah deh. Wah, udah kaget kan gue. Teriak, kenapa kakaknya gitu? Kenapa berarti? Itu kakak tuh ada apaan itu di atas pohon gitu. Apa tuh? Nggak ada apa-apa. Wah, udah, aku mau pulang, udah kayak gitu. Iya. Gue astagfirullah, udah panik, mau pulang. Saat itu juga, setelah itu apa, itu nggak tahu sih, pas itu kan dingin ya, memang kebetulan udah dingin, mungkin emang kali gata apa gimana, biduran. Tapi pas awal datang tuh nggak biduran, tapi setelah nyenter dia tuh jadi biduran. Biduran. Langsung biduran, merah-merah semua. Pada saat itu juga. Enggak, pas udah masuk ke kamar. Oh, pas udah sampai rumah. Enggak, udah masih kamar di villa, kan ditenangin tuh. Oh, nggak jadi pulang. Tetep pulang. Gue telepon bokap dong. Tapi sebelum pulang lu masuk ke kamar di Iya, villa dulu, masuk kamar di terus villa, lu biduran. Tenangin, iya, betul, exactly. Ya. Terus lu minta pulang akhirnya. Iya, ini gatel, aduh nggak enak, ini gimana? Aku mau pulang. Mungkin saya kasurnya mau kotor pulang. kali. Katanya. Mungkin bisa, tapi belum tidur. Udah tiduran belum? Tiduran duduk di kasur, tapi duduk di kasur. Tapi seluruh badan, sekujur badan udah merah semua. Iya. Padahal baru duduk. Iya. Belum sempat tiduran, belum rebahan. Belum, orang nggak boleh rebahan kan, itu kan kegiatannya, enak aja lu rebahan gitu kan, gitu ya. Enggak, cuma ditenangin sambil duduk doang gitu kan. Iya, itu biduran Cen, itu merah semua. Aduh, ini kenapa nih? Gua udah Alergi nggak? telepon bapak. Mungkin Lo ada alergi mungkin nggak? alergi dingin kali ya. Enggak sih, enggak ada alergi. Tapi di sana dingin deh. Dingin, ya, betul, memang dingin ya, dingin. Tapi dinginnya puncak seberapa sih ya? Maksudnya kan udah Dingin lah. terkurangin, banyak banget terkurangin kan ya, dibanding dulu waktu kita masih SD gitu-gitu ya. Udah berkurang banget lah. Tapi ya itu dia, mungkin ya dingin kali ya. Udah, akhirnya tuh bokap tuh jemput dong, beneran. Ke puncak? Ampun, iya, dibela-belain nyetir malam-malam Iyalah, itu. namanya orang tua kan, Namanya orang anaknya tua, ya. tiba-tiba jauh di sana, ada masalah. Bener. Terus kaget dong lihat lu dalam keadaan kayak gitu. Iya. Pergi baik-baik aja, Kaget, di sono iya. kayak gitu. Iya. Loh, ini kenapa gitu pada Mel. Ya sih, ya boleh kata bapak. Ya udah, terus pamitan semua sama kakak-kakak tuh. Itu bokap udah ngebut tuh kayak Fantau itu Cen, nyetir udah nggak pakai rem kayak, udah ngebut. Udah, terus pamitan ya kak, maaf ya kak nggak bisa ngelanjutin gini. Iya Bakti, nggak apa-apa katanya, tenang aja, tenang, nanti dilanjutin lagi di sekolah, di kampus gitu kan. Iya maaf ya kak. Ya udah, tapi dari situ nggak berani ngelanjutin lagi. Jadi pada saat mau penerimaan baru aja tuh Iya. ikutnya. Iya. Gara-gara ada kejadian itu ya. Padahal udah beli baju. Terus abis itu apa lagi yang lo alamin? Semakin naik nggak, eskalasi nggak? Bukan main, aduh Gusti, iya Selanjutnya? benar, makin tinggi ya. Makin Kalau tinggi? katanya Om Hao tuh makin tinggi ya kayak gitu. Itu kan kuliah ya. Oke, terus masuk tahun 2009 ya Cen ya? 2009, 2009 itu yang bener-bener wow banget ya. Itu 2009 gue punya bude. Gue punya bude itu kakaknya nyokap ya. Iya. Karena kita orang Cirebon, tapi manggilnya tetap bude sih. Bude gue itu belum meninggal, jadi maksudnya masih sakaratul maut ya, Cen. Tapi susah sakaratul maut ya. Kenapa susahnya? Karena dikasih gegeman sama Ada pegangan? Iya. Waduh. Ada pegangannya itu apa? Pegang apa dia? Macan Macan. emas, maksudnya ya coklat gitu biasa ya, golden brown itu, brown ya. Macan gede, gagah, cakep lah, macannya cakep lah pokoknya gitu, bukan macan yang cungkring gitu. Lu lihat ya? Itu nggak ngelihat kalau dia, gue nggak bisa lihat kalau dia, yang diliatin bokap, gue nggak bisa lihat dia. Tapi lu ini udah sensitif. Iya makanya, tapi Tapi kalau dia nggak bisa lihat. karena pegangan orang kali ya? Iya kali ya. Gitu. Iya kali ada yang punya ya. Nah itu bude gue tuh susah ya Cen ya, meninggalnya tuh susah ya. Sampai kakak sepupu gue tuh yang cewek cowok tuh, anaknya bude 2 orang ya. Kesana kemari lah nyari orang kan. Siapa yang bisa bebasin ibu saya nih gini, tolongin, bantuin. Ya udah, terus sampai ketemu lah ada ibu-ibu namanya Centin. Itu dia Centin. Centin. Jago banget dia, Masya Allah. Orangnya mah kecil-kecil gitu ya, rambutnya juga pendek kayak cowok. Jago banget. Dia bilang, iya mah enak gegemannya Neng, katanya. Ya udah, ini mesti dilepas dulu katanya. Aduh, gegemannya juga nggak kaleng-kaleng ibaratnya gitu ya. Genggamannya bukan kaleng-kaleng. Iya,
bukan kali-kali karena macan. Dan udah gitu kan itu dari embah ya, dari embah dan nggak apa sih, ngelepasnya tuh nggak bisa sembarangan. Jadi apa, dia mau dilepas dengan syarat apa, harus ada yang nampung gue lagi katanya. Berarti minta dipindahin. Ya betul, minta dipindahin. Siapa aja sok, yang penting masih seturunannya si ibu ini gitu. Terus? Siapa? Gak ada yang mau. Kakak sepupu gue kan, enggak mau, kakak sepupu gue gak mau. Padahal nih kakak sepupu gue yang anaknya si Bude ini nih, yang cowok ya, kan ada 2 tuh. Yang cowok nih bisa lihat kan, oh dia malah keren itu dia. Dia keren, dia bisa komunikasi sama Kunti, dia disukain Kunti, dia diinin Kunti lah pokoknya ya dia tuh. Nah itu terus tapi si kakak sepupu ini nggak mau dikasih itu, nggak mau diwarisin kan gitu, diwarisin ke anaknya gitu. Nggak mau teuing, nggak mau, emang katanya gitu kan, emang. Terus kemana dong ini katanya gitu kan. Ya kemana ya, nggak tahu lah kemana dong katanya. Terus dia akhirnya nyari orang. Ini bunyi apa sih, angin ini ya? Gak apa. Angin ya? Terus dia nyari orang. Katanya udah dilepas, kok jadi parnoan sih? Enggak, suaranya soalnya kayak apa sih, kayak background yang creepy. Oh iya. Enggak ya? Enggak, ini kipas, suara Oh kipas. kipas, oh siap. Oh iya kipas. Nah. Pasti kalian gak akan Terus- denger karena ini emang tipis banget suaranya ya. Kenapa? Suara tipis kan? Ya, Tipis, terusin aja. Terus dia nggak mau kan, kakak sepupu tuh nggak mau. Terus ya udah sih, nggak ada, udah Bu dibuang aja kata si kakak sepupu yang cewek nih. Jangan, kita nggak ada yang mau ketitipan gituan, siapa sih yang mau, nggak ada yang mau. Repot hidupnya ntar ya. Iyalah Cen, itu aja bude gue kasihan lu sampai Iya. astagfirullahaladzim. Itu kan bude sakit hepatitis. Hepatitis apa sih? Apa sih ya? Hepatitis A ya? Hepatitis B sih? Hepatitis B ya? Yang darah tuh sampai keluar itu hepatitis apa tuh Cen? Aduh, gak tahu itu. Iya, itu Pokoknya hepatitis lah. Iya, darah tuh keluar dari over whole her body ya, dari semua, dari Dari telinga, kemaluan ya. semua lubang di tubuhnya. Iya, exactly. Di kulit juga. Enggak kalau kulit, pokoknya ada lubang aja. Oh. Ini lubang keringat enggak? Ya udah, terus akhirnya gimana? Ya udah, tapi selama bude tuh masih sakaratul maut ya, belum meninggal gitu ya Chan ya. Itu kan berhari-hari Chan makan waktu. Hah? Iya, itu berhari-hari lama itu sakaratulnya, dan si ibu itu nggak bisa ngelepas langsung, karena itu dia minta inang minta inang berikutnya, siapa yang mau nampung saya gitu Minta kan. inang baru. Iya, lo yang nggak ada yang mau. Nah selama itu kan di Cirebon ya, kejadian di Cirebon. Nah gue kan di sini di Depok ya, dan itu zaman kuliah kan. Jangan-jangan Gue lu yang lagi disuruh kuliah jadi nih. inang. Ya, ntar dulu belum selesai ceritanya. selesai, oke. Belum selesai. Terus kan udah tuh lagi kayak gitu si bude gue lagi kuliah lah biasa ya. Gue udah kerja nih tuh, sorry gue udah kerja ya, 2009 udah kerja ya. 2009 udah kerja. Ya biasalah pulang liputan malam gitu kan segala macem. Nah terus bokap tuh bukain pintu tuh, pulang kerja tuh malam banget kan, udah namanya gue kuliah kulit tinta mamanya berita, pulangnya malam, bokap bukain pintu udah semua. Terus malam tuh bokap tidur kan. Nah besok paginya tuh cerita bokap tuh cerita Tentang bude. tentang mimpinya dia. Oh, Ya relate sama bude. Dia bilang katanya Bokap mimpi. iya, bokap ngimpi, tapi ngimpi tuh kayak ngimpi nggak ngimpi, karena kan bokap gue tuh apa ya, nanti riak lagi, enggak, bisa suka tahajud gitu ya, bapak tuh suka tahajud. Nah pas mau bangun tahajud tuh lagi udah mau bangun, keimpian kayak gitu, jadi kayak mimpi nggak mimpi gitu loh, karena dia udah berapa persen sadar lah gitu, karena mau bangun kan, emang mau bangun niatnya kan gitu. Terus diimpiin katanya, Pak maaf ada macan datang, dendeng ke bokap tuh. Saya bakalan kehilangan inang baru nih katanya. Saya maunya dirawatnya sama ibu gue. Nyokap. Katanya saya nggak mau ke yang lain, ke anak-anaknya Mbah Tubah, nama Mbah tuh, ke anak-anak Mbah Tubah yang lain saya nggak mau, saya maunya sama ibu katanya. Nyokap gue. Gitu kan. Bokap pun kaget. Kamu siapa emang? Ya itu saya yang dititipin sama Mbah Buyut ke Neng Tuti katanya. Si bude ini. Si bude ini ke Neng Tuti katanya. Terus, Yang lagi sakaratul maut ini. exactly. Ya, betul. Enggak, kata bokap. Enggak, istri saya jangan diikutin, jangan ke istri saya kamu kalau mau dititipin katanya. Ini nyokap lo lagi tidur. Iya, tidur. Yang ditemuin suaminya. Iya. Jadi minta izinnya ke suaminya. Iya, betul. Aduh, sama amat tuh. Bener. Wah, itu bukan main kan. Iya. Enggak, jangan istri saya enggak bakal kuat katanya. Istri saya enggak sekuat itu, enggak sekuat Neng Tuti katanya. Percaya sama saya, istri saya enggak bakal kuat nampung kamu katanya. Dia enggak bisa katanya.
Tapi saya maunya sama istri bapak tuh nyaman, istri bapak tuh baik katanya, tulus, katanya nggak pernah dengki gitu segala macam lah. Terus ya tapi gimana, janganlah, tolonglah, jangan sama istri saya, kasihan istri saya, katanya bapak tuh. Ya terus saya kemana dong pak, katanya. Ya udah kamu pulang aja, udah nggak ada yang mau sama kamu kembali aja ke alam kamu gitu kan ya. Ini semua udah berakhir, cukup di Neng Tuti aja katanya. Udah selanjutnya jangan ngikut kemana-mana katanya. Oh ya udah, terus dia ngilang gitu aja dah. Udah tuh setelah dia ngilang, bokap tuh cerita kayak gitu. Gue waktu itu tuh dia ceritanya ke nyokap, Chen, dia nggak cerita ke gue, dia cerita ke nyokap. Baru setelah ada kejadian malam itu, baru nyokap gue besoknya cerita sama gue, bapak tuh semalam cerita. Jadi apa kejadiannya? Malam tuh, karena gue pulang malam banget ya, malam berikutnya tuh pulang malam lagi, biasa dibukain bokap. Pulang terus tidur kan, enggak, belum tidur, sorry. Itu kan di depan TV tuh ada kasur gitu kan. Ya gue goleran di situ, biasalah gue masih single kan waktu itu, nonton HBO, nonton apa segala macam, nonton film lah ya. Terus gerobak di atas tuh, di atap. Gerobak, apaan tuh? Itu gue sendirian, chatnya masih melek. Bokap udah tidur, bokap cuma bukain tidur lagi. Gue sendirian, udah tidur semua. Kakak gue kan nggak di situ ya, karena ini kejadian atap ada suara kayak gitu setelah di saat yang sama ketika bokap ditemuin itu atau enggak? Setelah bokap mimpi. Setelah bokap mimpi, hari berikutnya ya, ada suara itu. Iya, betul. Iya, terus? betul. Dia gelubragan. Apaan sih gitu? Ya apaan sih gelubragan, berisik banget gitu kan, apaan sih? Kucing kali gitu. Biasa kan kucing atau tetangga tuh banyak punya kucing kan ya. Rumah lo ini lantai 1? Enggak. Iya, lantai 1. Iya, lantai 1, iya. Berarti ini di genteng ya? Iya, di genteng ya. Di genteng. Iya, di genteng. Terus? Berisik banget sih, biasanya orang tetangga kali, dia kan emang suka banyak kucingnya ya. Enggak mikir kayak gitu kan. Mungkin kucing tetangga maksudnya. Iya, kucing tetangga gitu kan. Kucing tetangga nih, udah biarin aja. Udah gue nonton lagi. And then pas udah lagi gitu, gue lagi nonton, kasur tuh Cian, gue rebahan, gue duduk, nggak rebahan, gue duduk. Nah, TV. Ini kasur bakal manjang kan nih, kasurnya manjang tuh, terus manjang. Kasur gue dikerawuk, cakar macan, kayak ada yang gesek-gesek, kayak ada yang nyakar. Bunyi gitu. Sumpah mati bunyi. Kerawuk dicakar-cakarin gitu. Astagfirullahaladzim, apaan tuh? Lihat nggak ada, tapi suaranya kenceng. Gimana sih suara cakaran, paham ya? Suara cakaran, iya, suara cakaran scratch gitu kan, scratch gitu terus. Astagfirullahaladzim. Bapak, langsung lari gue ke dalam kamar bokap. Lu teriak, bapak tolong, itu apa? Udah tuh, kenapa? Itu ada nyakar di kasur. Itu ada yang nyakar. Turun. Belum cerita apa, turun. Udah tidur kamar, ya? Iya. Tidur aja gitu? Turun kamar ibu katanya. Udah tidur kamar ibu ya. Pindah kamar? Bokap turun tidur kamarnya gue. Tukeran? Iya. Tukeran. Terus turun. Ya pasti bokap udah tau lah, anaknya gak mungkin berani tinggal tidur sendiri gitu ya. Ya masa suruh balik lagi ya? Tidur bertiga gak muat. Ini aja lari kan gitu ya? Iya, bener. Ya udah, soknya tidur. Barulah pagi itu diceritain begitu. Jadi bapak sempat kayak ditemuin gitu. Iya. sama sosok macan itu, iya, yang titipannya si Bude Tuti tadi. Iya, benar. Oh my god. Dan itu benar. Dia itu enggak, itu yang scratch itu sekali ya, scratch itu sekali. Tapi selama almarhumah Bude itu belum meninggal, itu dia di rumah gue tiap malam muter. Tawaf gitu. Gelubragan maksudnya. Gelubragan selama dia maksa berarti ya? Iya, betul. Maksa banget. Kali ada seminggu ya, nggak pergi, selalu gelubragan. Dan lama-lama ya gimana, mau takut nggak takut, gue harus dihadapin aja. Udah gimana, gue pulang kerja emang jam segini, ya udah mencoba bersahabat aja dengan bunyi gelubragan itu gitu, walaupun tahu. Setelah kejadian malam itu lo dengar suara gerau-gerau di kasur itu, selanjutnya ada suara geruk-geruk lagi di atap gitu. Nah iya betul, itu selama seminggu. Iya, sampai si Bude ini nggak ada. Iya betul. Baru setelah dia nggak ada, hilang. Wow, itu bener-bener. Wow, kalau orang nggak percaya pasti bohong. Ya beneran. Tapi ini berarti hilang. Si Bude Tuti ini total berapa lama dia sakaratul maut ya? Sampai akhirnya bisa meninggal? Seminggu, 2 minggu? Ya? Kayak 2 minggu deh. Wah gila, kayak 2 minggu ya? Deh. Iya. Bukan main, Chen. Ya Allah, itu kakak sepupu gue tuh hebat banget itu. Berarti repot banget ya kalau punya pegangan begitu ya, sampai 2 minggu susah meninggal. Iya.
Heeh. Itu mungkin masih mendingan 2 minggu ya, mungkin ada yang lagi yang lebih lama atau gimana, nggak ngerti deh. Itu sampai udah tarik-tarikan ya, akhirnya si Bu Entin itu lah juga yang akhirnya narik, bisa lepas kan, bisa lepas. Udah setelah dilepas terus gue dapet kabar Bude udah nggak ada gitu kan. Itu nyokap udah pergi tuh Chen, dari sebelum meninggal Bude berapa hari tuh nyokap di sana di Cirebon. Nemenin Bude ya. Bayangin dong gue sendirian nih, cuma berdua bokap maksudnya. Cuma udah anaknya kan cuma 2 ya ibu, jadi gue sendirian di rumah kan, kalau kakak gue udah misah kan. Udah ya Allah, rumah udah tambah sepi banget ya, udah ibu udah kesana duluan baru dikabarin kan. Jadi ketika Jadi pas nyokap lo di sana, lo di rumah ngalamin begitu dong? Iya. Oh my god, cuma berdua bokap itu. Apalagi pas lagi bokap lagi keluar rumah, lo sendirian dong berarti? Enggak sih, bokap kan gue nyampe rumah kan malam, jadi bokap selalu Oh pasti ada ya? pasti Nggak mungkin lo momen lo sendirian nggak ada ya? Nggak ada, alhamdulillah. Soalnya kalau bokap lo kontraktor tuh biasanya ya Minggu atau Sabtu juga pasti keluar. Itu udah pensiun. Udah pensiun? Kan udah tua, iya, itu udah pensiun. Punya usaha sendiri, buka PT. Gitu. Iya, udah pensiun itu. Jadi seenggaknya lo pulang ke rumah ada bokap lah ya? Ya, selalu orang yang bukan itu juga selalu dia ya. Kayak gitu udah. Terus akhirnya dapat kabar Bude meninggal. Oh iya. Ya udah, besok aku kesana. Gue naik kereta tuh berdua bokap, naik kereta ke Cirebon kan. Ya udah, setelah udah kesana ziarah takziah segala macam balik lagi pulang ke Depok, nggak bisa lama-lama kan, namanya gue kulit tinta. Tiap hari deadline. Udah terus pulang, ya udah hilang tuh Chan, nggak ada lagi grauk-grauk, cakar-cakar gelobragan nggak ada. Gak ada. Aman semua udah sampai sekarang. Sempet nanya sih sama kakak sepupu itu yang cowok, anaknya Bude juga, kemana itu si macannya. Terus Ke kebun binatang nggak, kali? masih nggak tahu ya, Neng kata udah nggak ada di Mas, yang jelas nggak tahu udah kemana. Kok dia nggak ngikutin Mas sih, kan Mas kan padahal peka banget ya, aku bilang gitu kan. Iya nggak tahu kenapa ya. Terus ada nih apa bercandaan nih dari adik sepupu tuh, anaknya tante tuh sama ini ibu juga. Tahu gitu ikut gue, katanya gue mau nampung, adik sepupu tuh. Kayak berani aja. Orangnya selengean gitu. Cowok tuh dia emang agak-agak selengean gitu. Terus emang mau Gi? Mau, nggak apa-apa, katanya. Sayang sih nyamperinnya ke Bude ibuku tuh, ke enggak ke aku. Coba kalau ke aku mau nampung. Astagfirullah. Enggak, lo bilangin tuh. Jangan. Lo mau ntar meninggalnya 2 minggu susah gitu? Nah, dia tahu tuh karena di rumah di Cirebon. Dia tahu si Bude tuh kayak gitu tuh, dia tahu. Dan dia masih mau gitu? Masih mau katanya. Nggak apa-apa. Masih kecil kali? Seru tau Mbak katanya. Enggak lah. Kelahiran 82 ya malah di atas gue. Lah. Iya. Makanya. Harusnya kan logikanya kalau ngeliat, wah ternyata gara-gara punya pegangan jadi susah meninggal. Iya. Harusnya malah nggak mau kan? Betul. Dia malah, tapi mungkin bercanda kali. Enggak sih, seriusan. Karena emang udah selesai aja. Coba masih ada itunya. Iya. Tapi enggak sih, kemarin belum lama, maksudnya pas COVID ya. Pas COVID tuh dia juga bercandaan gitu. Pas Apa? COVID tuh dia pas mampir ke rumah tuh, ada kerjaan dia tuh, ada kerjaan di Sentul. Mampirlah ke rumahnya nyokap ya, rumahnya nyokap. Mbak aku mau main dong Mbak. Oh iya main sini. Mampir doang ya, tapi nggak nginep, mau ada kerjaan di Sentul. Tanya, oh iya. Dari Cirebon tuh dia mampir. Tuh dia bilang, Ari si Manu teh mana ya? Katanya, teuing masih nanya, bilang gitu. Apa? Hari apa? Ya Allah, astagfirullahaladzim, keceplosan kan gue namanya Chen. Itu nggak boleh disebut namanya Chen. Oh, nggak boleh. Astagfirullahaladzim. Oh my god. Udah nggak apa-apa. Ya itulah itu pokoknya. Maksudnya artinya apa tuh tadi bahasa Sunda tadi? Si macan itu kemana? Si macan itu kemana gitu kan? Nggak tahu teuing. Siapa nggak mau nggak pernah ada kabarnya, bilang gitu. Ya Allah jam. Tapi kok nanyanya ke rumah? Kan ke ibu kan yang waktu dikiranya balik lagi gitu kali ya. Oh gitu. Dikirain masih ngikutin ibu apa gimana gitu kan. Enggak pernah, aku bilang udah nggak ada yang ngikutin ibu, udah aman. Terus oh iya terus katanya kenapa Gi? Seru aja kali ya Mbak kalau punya kayak gitu, katanya. Si Ogi sih mau aja. Astagfirullahaladzim. Masih ya? Bilang iya masih aja gitu. Terus katanya tuh konon katanya. Kalau ini sih belum pernah lihat, tapi katanya dia tuh pernah lihat si Ogi tuh. Aku nggak ngerti dia lihat di mana ya. Dia pernah lihat macan, entah di mana ya, nggak ngerti lah. Mungkin dia dinampakin apa gimana, tapi aku sih nggak pernah. Gue nggak pernah. Terus dia katanya ngelihat si macan tuh punya apa? Punya lonceng Cen di sininya. Di lehernya ada lonceng katanya. Lonceng. Nah itu loncengnya itu tuh katanya pernah dipegang sama Bude. Tuh loncengnya kemana Mbak? Ya mana aku tahu, aku bukan anaknya, aku bilang gitu. Aku Jadi pernah dipegang lonceng sama Bude Tuti tadi? Bukan, Bude lainnya lagi, ada satu lagi. Oh jadi ada yang lain, saudara yang lain megang lonceng yang ada di macan itu? Katanya dia begitu. Berarti ke situ dong?
Gue sih nggak tahu, Chan. Oh, kebudayaan satu. Enggak sih, enggak kebudayaan satu juga, enggak. Alhamdulillah enggak. Benar-benar hilang dia, memang benar hilang. Nah, itu kok loncengnya? Nah itu si Ogi itu ngomong begitu, katanya dia pernah lihat ada lonceng di leher si macan, dan lonceng itu dipegang sama bude yang satu lagi, adiknya bude itu. Nah, jangan-jangan ke Tuh. situ. Nah enggak sih, enggak. Tapi nggak belum dikonfirmasi. Udah kan sekarang budenya juga udah meninggal yang itu. Iya udah meninggal juga yang di Bandung. Yang megang lonceng itu. Iya. Tapi Meninggalnya aman. aman dia. Berarti dia bukan nama dia kali ya? bukan. Iya makanya Ogi halu kali ya dia bilang kan halu kali lu Gi aku bilang itu lonceng apaan, nggak ada lonceng. Gue lihat lo seriusan Mbak, dia tuh pakai kalung Mbak, di sini dia pakai lonceng, ada loncengnya katanya. Dan loncengnya yang megang bude ya yang di Bandung tanya gitu. Nggak tahu sih itu, gue nggak bisa membuktikan kebenarannya kalau itu ya. Tapi kalau yang macan gerauk itu iyalah karena gue yang ngalamin. Terus Gue yang habis itu ada kejadian lagi nggak yang lebih dahsyat lagi setelah itu? Eskalasinya semakin tinggi kan? Makin itu sih paling tinggi sih Chan. Paling tinggi. Itu paling tinggi karena bener-bener kayak dia tuh maksa masuk, gangguin, dan mungkin dia tahu gue bisa lihat tapi tuh Makin nggak caper lah tuh ya. diliatin. Pokoknya Iya. gue mau kesini gitu ya. Iya, nggak mau tahu pokoknya mau kesini. Ya, jangan-jangan udah deh nggak ke nyokap lo, ke lo jangan gitu. Sekarang gue doang yang denger. Ya Allah gitu kan, nggak mau amit-amit. Sampai akhirnya Gitu. itu dihilangin. Itu dihilangin, yang dihilangin sama Pak Haji. Ini kejadian yang macan ini, ini ya Chen, sebelum yang jatuh karena kunti itu ya. Sebelum. Sesudah ding, sorry, itu macan gue udah kerja, lupa, sorry, ya itu akumulatif masih ditahan kan, itu sama bokap tuh belum dihilangin kan, belum dihilangin, masih dihilangin. Ada kakak sepupu malah bilang, Dek, itu di ini aja, Dibersihin. dilatih biar jadi berguna katanya, maksudnya indranya, Macannya, Indra, kuntinya. bukan, ini indranya. Latih kunti. Ya astagfirullah, latih kunti ya Chan. Indranya Ya, siapa tuh tahu mau dilatih. bikin sirkus kunti kan? Nah iya kan bener ya, bikin apa Laku tuh. tiket itu. Iya tuh yang kayak gitu ya, yang Iya. kayak rumah hantu gitu ya. Tapi real kuntinya gitu. Ayo Real, lempar bener. rangkap gitu. Bener, real total nongol gitu ya. No fake ya. Iya. Iya kayak gitu tuh, sampai dilatih aja. Jadi jangan dihilangin kata kakak sepupu gue yang Kemampuannya maksudnya. anaknya, iya betul. Anaknya Bude Tuti itu ya, Mas cowok itu, udah jangan dihilangin, dilatih biar jadinya malah jadi manfaat bukan jadi mudarat katanya gitu kan, malah jadi nggak ketakutan, malah dilatih katanya. Enggak deh Mas lah kata bilang, ini mah udah parah bilang kan gitu waktu kemarin. Sorry, gua tata dulu jalurnya. Berarti yang lo cerita tadi di awal tentang lo diganggu sama kuntilanak, terus lo akhirnya kuliah. jatuh, itu karena lo ngerasa udah terganggu banget kan? Ya. Nah, tapi ternyata saat itu belum dihilangin tuh. Belum, iya, masih bisa bertahan. Masih coba beradaptasi ya. Iya, betul. Walaupun sudah mengganggu seperti itu ya. Betul. Sampai akhirnya ada ucapan dari kakak sepupu tadi, udah dilatih aja sensitivitasnya. Betul. Siapa tahu jadi berguna gitu maksudnya. Terus bener. akhirnya Ya terus kan mama macan ya, mama macan itu kan, mama macan tuh. kejadian macan tadi. Iya, gitu kan. Ya udah terus akhirnya udah hilangin akhirnya. Enggak, momen yang menjadikan lo ini saatnya harus kuhilangin deh. Itu apa alasannya waktu itu? Karena udah capek. Momen apa yang ini gue kayaknya udah sampai batas gue dan gue ini harus kuhilangin deh gitu. Kan tadi kan lo jatuh aja diikutin sama kuntilanak tadi sampai jatuh kan kecelakaan tuh. Terus habis itu lo juga ngalamin yang macan tadi yang berusaha masuk ke rumah karena pengen masuk ke keluarga lo. Udah keganggu kayak begitu kan. Terus akhirnya lo mutusin untuk menghilangkan itu semua. Momen apa yang ada di kehidupan akhirnya ini kayaknya udah kelewatan deh gitu. Iya, itu berarti 2010 ya. 2010 ding berarti ya. Tadi gue salah sebut ya. 2005 salah, itu 2010 ya. 2010 berarti ya. Pas Pilkada Depok. Pilkada Depok juga lumayan panas waktu itu ya, karena perang apa medsos segala macam lah itu. Ya 2010. Itu momennya nggak ada yang krusial sih. Saya cuma lebih ngerasa kayak ini jangan-jangan, sempat mikir juga sih, ini jangan-jangan gue diikutin ginian, ntar gue nggak bisa dapet jodoh lagi gitu. Kayak gitu. Jadi mikir ke situ juga. Momennya itu pada saat lu kepingin mendapatkan jodoh, terus akhirnya jangan-jangan gara-gara gue ada beginiannya, betul. ada yang suka sama gue atau gimana gitu ya. Iya. Jadinya sulit mendapat jodoh. Emang selama lu ngerasa
punya sensitivitas itu sulit tuh dapet jodoh. Enggak sih, justru enggak, cuma maksudnya Lah, kan terus gagal. alasannya apaan? Cuma kan gagal gitu loh, gagal Cen. Nggak pacar ada, tapi kan enggak nikah gitu kan. Masa cuma pacaran gitu doang kan? Oh, Putus, urusan asmara iya. nggak berjalan dengan baik. Betul. Lu ngerasa jangan-jangan Betul. karena gue punya yang rasa Yang, kayak gini gitu loh. betul betul betul. Atau ada dari makhluk itu yang suka sama gue jadi Iya. ngelarang gue untuk sama orang lain gitu. Iya, sempat kepikiran kayak gitu. Akhirnya mutusin bahwa oke, Heeh. gue ilangin deh, gue bersihin, Bilangin, iya. gue tutup deh gitu ya. Iya, betul. Betul. Terus proses nutupnya gimana tuh? Kan itu kan tadi pokoknya itu kan dia kan ya mikir kayak gitu kan, terus udah gitu mikir juga buat kesehatan, maksudnya kan ya daripada dikit-dikit parno gitu kan, gue ketakutan sendiri, gue nggak, kapan gue berani nih, padahal udah lama gitu bisa lihat, tapi gue nggak Barusan aja berani gitu loh. Lu dari tadi aja Gue nggak berani dengerin suara apaan, Cen? Itu suara apaan, Cen? Lu kan parno itu. Makanya kan, iya kan, ini sampai kapan gitu loh parnonya. Udahlah, udah gitu Berarti dulu lebih parno lagi dong. gue kayak gini, dulu lebih parno, lebih parno nggak ya Cen malah. Karena tadi aja lu dengar suara ini aja nih. Heeh. Suara ini suara apaan ya? Ini suara angin ya gitu. Iya. Berarti dulu lebih parah lagi dong. Lebih parah, cuman dulu tuh kayak masih single ya, jadi istilahnya tuh ya parah, cuman kayak apaan sih, enggak tuh gini, cuma sekarang kayak udah mama tuh jadi kayak tambah Apa jangan-jangan lu parno ngerasa gitu. takutnya segelnya kebuka lagi gitu? Iya. Ada perasaan gitu? Kadang sempat mikir gitu sih. Iya. Dan itu sempat mikir waktu ini gini cerita. Itu kan udah tuh akhirnya kepikiran tuh kayak gitu ya, pikiran kayak gitu. Terus ya udahlah, akhirnya dihubungin Pak Haji ya. Ada Pak Haji itu, Pak Haji Udin, namanya Pak Haji Udin. Itu. Dia udah pernah ke Mekah belum? Enggak tahu kenapa ya. Kok dipanggil Pak Haji? Oh, astagfirullahaladzim. Iya udah pernah. Allahu Akbar kan. Lo ngomongin, mesti lo ngomongin udah naik haji belum? Iya. Udah, Masya naik Allah, haji. udah. Ya, dia datang ke rumah tuh, itu juga Diundang? cari tahu sama bude aku yang Oh, ada yang nyariin. bude gue yang di Jakarta nih. Ya, Maksudnya ya. ada yang nyariin sosok Pak Haji ini untuk bersihin lu? Dia nggak nyari, emang dia udah kenal gitu. Oh, Ya. si Bude lu ini udah kenal sama Pak Haji Iya, ini, yang dia tahu Pak Haji ini bisa bersihin atau nutup ya. Betul. Oke, terus? Udah Neng sama Pak Haji Udin aja ya ditutup, katanya kan Bude juga tahu kan ceritanya. Iya udah Bude, iya udah ke rumah kan tuh Pak Hajinya tuh ke rumah, ya udah terus dilakukan ritual sih, ntar kayak musik lagi, pokoknya gitulah, disareatin, di matanya ditutup, kasih air, dilap-lap gitu, diusap pakai air, terus kayak pakai kain putih gitu. Pak Haji ini laki-laki perempuan? Pak Haji laki-laki, Udin. Terus Masa perempuan? megang muka. Oh gini doang, muka gini doang, Cen. Oh. Cuma muka gini doang diusap gitu doang, bukannya. Diusap. Astagfirullah. Ada bokap nyokap semua di situ, Bude. Gitu ya. Juga ada kan. Takutnya semua ritual lengkap. yang lain kan gitu. Iya, ritual. Kan banyak yang gitu-gitu ya. Banyak. Ih, serem ya, nauzubillah min dzalik ya. Cari Cabul kesempatan dalam cabul. kesempitan ya. Benar. Cari yang sempit-sempit ya. Iya. Terus udah ucap, udah dibuang. Dia bilang, katanya, ini saya buang ya, udah diambil katanya. Ini saya tutup, udah saya tutup. Ini saya buang ke nggak boleh disebut kali ya, nanti gue dituntut sama ininya. Jangan ya, jangan disebut ya. Ya. Adalah satu tempat ya, Cien, tempatnya itu kita kenal tuh tempat. Pasti semua orang Indonesia kenal itu tempat. Udah itu aja clue-nya. Pasti ke orang Indonesia kenal. Jadi sensitivitas lu itu ada sosoknya dong berarti? Gak Ada ngerti. makhluk di dalam Iya lu dong? kali ya, kayaknya. Jadi bikin lu sensitif? Iya, bisa, iya. Kayaknya gitu deh. Iya, kayaknya kayak gitu. Karena berarti- dia buang gitu. Dia bilang nih saya Berarti buang. bener dong kalau misalnya kata agama tuh ya, kalau misalnya orang bisa ngelihat itu bukannya sebuah kelebihan, tapi malah sebenarnya itu Iya, ada masih- gangguan jin ya? Iya, benar-benar iya. Itu kakak sepupu gue ngomong gitu juga tuh. Kakak sepupu yang anaknya Bude yang kenal sama Pak Haji ini. Iya, dia ngomong gitu. Karena anaknya dia indigo, Cen. Anaknya kakak sepupu nih. Indigo dia cowok, malah dia lebih keren dia. Dia lihat, dia gambar. Nih mami, yang aku lihat kayak gini nih, ngomong gitu ke ibunya. Nih yang aku lihat, itu di situ tuh omnya katanya. Itu tuh di situ tantenya. Ibunya nggak bisa lihat ya? Ibunya nggak bisa. Takut dong kalau gitu. Ini Bapaknya anak gua juga gambar nggak bisa. apaan nih gitu? Iya, makanya itu ibunya tuh murka banget, maksudnya nggak yang kayak gini bukan kelebihan katanya gitu. Iya. Ini harus dihilangin katanya, enggak. Gue nggak mau anak gue kayak gini katanya gitu. Ternyata ya kalau kata Pak Haji tadi diambil terus dibuang berarti Iya. lu diganggu jin sebenarnya. Iya, kayaknya gitu, bener. Kayaknya diganggu Karena jin. buat sebagian orang tuh punya
anak indigo tuh malah mereka bangga Iya, gitu. Padahal itu mereka kan bangga. diganggu ya. Oh, iya benar-benar kakak sepupu gue tuh berpendapatnya seperti itu. Walaupun Valid berarti ya. ada yang nggak sependapat, ada yang bilang oh enggak ini kelebihan gitu. Cuma kakak sepupu gue sih mikirnya gitu. Enggak, gue nggak seneng ini dibilang kelebihan. Oh nggak bisa, ini bukan kelebihan buat anak gue. Kata. Kalau kelebihan ya dia dibilang akademik itu baru kelebihan katanya. Iya. Tapi kalau kayak gini atau enggak bidang lain gitu ya. Kalau kayak gini enggak katanya, gue nggak mau anak gue diikutin jin, dia ngomong gitu. Oh, Dan kalau menurut pandangan lu ngerasa itu jadi gangguan hidup nggak? iya, Nah, iya, berarti memang gangguan dong. gangguan iya emang. Kelebihan Emang karena bukan dia kelebihan. bukan dia ngalamin kali. Iya. Anaknya ngalamin ini kelebihan nih bisa dibangga-banggain. Coba Iya. kalau dia ngalamin gangguan tuh. Kalau ada kan yang kayak gitu kan Jan yang anggap itu kelebihan kan, Nah, ada tapi kan bukan dirinya sendiri. Iya. Coba kalau dia ngalamin kayak lo nih, lo ngerasa keganggu banget gak? Wah banget, bener, bukan main. Kalau iya. bisa pengennya hidupnya normal kan gitu. Iyalah, normal kayak kakak gue lah, kakak gue tuh nggak pernah lihat gitu aja. Happy aja dia terus. Wah dia bingung kayak apaan sih katanya gitu. Happy terusnya nggak pernah. Tapi selama lo sensitif kayak gitu, lo males gak ngejalanin Sholat. ibadah gitu? Enggak sih. Biasa aja, Enggak, iya, Tetap biasa aja tetap sholat. sama-sama aja gitu. Waktu yang itu, waktu yang belum diambil dari sini, itu iya, itu males itu males itu, gila sumpah. Gue liat air wudhu aja males, ngapain sih sholat males udah males sholat gitu. Sebelum ditarik keluar itu. Iya, yang waktu di sininya berat tuh, waktu SMA. Gitu, Tapi sebelumnya lo rajin-rajin aja. yang nggak rajin juga sih Cen, bukan belum jilbab Berarti waktu itu. waktu itu kalau disimpulin berarti jin itu suka dengan apa? Makhluk-makhluk itu suka dengan orang yang kurang ibadah berarti. Mungkin ya, tapi gue sih sholat 5 waktu sih iya, tapi maksudnya nggak sampai Jadi yang bikin males ya? baca Quran rutin gitu enggak. Kalau kayak gitu ya jarang-jarang gitu baca Qurannya. Atau mungkin kesimpulan lainnya, kalau misalnya orang dalam kena gangguan atau pengaruh jin tuh, jadi bikin malas ibadah Dia kali. bisa, iya betul. Exactly, setuju. Iya. Setuju. Oh, Dulu, ini ceritanya panjang lagi nanti. jadi kalau benci nyeritain sama nyokap gue. agama Iya, nggak gitu? iya, ya nyokap. apaan sih? Ngapain sih kayak gini? Iya, nyokap gue ngalamin itu. Aduh, tapi panjang tuh ceritanya. Ya nggak apa? Nyokap gue ngalamin itu. Hah, Ini ceritanya enak gak ya? cerita aja. Nyokap gue kan pernah disantet. Disantet. Iya, pernah disantet nyokap gue. Boleh percaya boleh enggak sih? Orang mau percaya sama santet apa enggak? Nah itu selama disantet itu ibu tuh nggak mau ngaji. Padahal ibu tuh tiap Selasa tuh ngaji di Dengar masjid. suara ajan males, kesel nggak? Kesel. Marah-marah kayak kalau- tiba-tiba bad mood gitu. Iya kayak apa sih berisik gitu. Berisik Bisa banget. gitu ya? Iya, berisik banget. Padahal dulunya sering ngaji, rajin iya, gitu ya. bukan main. Ngaji ke masjid, ngaji ke tetangga ya kalau ada apa gitu kan yang ngaji pasti pulang bawa makanan gitu, kita kan seneng ya. Iya itu emang rajin banget ibu ngaji itu. Wah udah jadi nggak mau lihat mau kena takut. Mau kena doang loh, mau kena takut dia. Ini apa mau kena di sana? Gitu nggak. Itu ibu pernah disantet. Berapa lama tuh kejadiannya? Itu gue SD itu. Nggak, maksudnya berapa lama durasinya? Itu kira-kira Kan pasti, setahun. Gue masih kecil sih ya Chen ya, jadi nggak tahu berapa lama mungkin. tapi bokap lo pasti langsung Setahunan. nyadarin dong. Nyadar banget. Ya kenapa nih istri gue aneh begini gitu kan, biasanya nggak begini, biasanya rajin sholat, rajin ngaji gitu. Tiba-tiba begini Kenapa gitu sih ya. bu? Iya, suka teriak-teriak, terus sama anak juga galak banget. Gue kalau nggak tidur siang dicubitin. Iya. tidur siang nggak? Ibu kan nggak ngantuk. Bilang masa suruh tidur? Enggak tidur. Jadi berlebihan kan? Ya, jadi berlebihan benar. Puncaknya tuh pernah dikirim yang benar-benar jebret gitu ya, istilahnya jebret gitu, yang benar-benar jebretnya momennya gitu ya Chan. Itu tuh kayak dibikin kesetanan gitu, maksudnya kayak gitu-gitu tuh Chan, panik attack gitu. Yang Panic tiba-tiba attack ya? Wah gimana gitu, gua panik attack ya, tiba-tiba itu serangan kayak gitu. Terus jantungnya berdebar terus, ini jantungnya nggak enak, jadi jantungnya kenceng banget emang, duk gitu. Nah puncaknya adalah kakak gue, jadi kan apa sih, dia tuh mau katanya kakinya direndam di air hangat gitu biar tenang katanya. Ada siapa ibu-ibu ustadzah gitu rendam di air hangat bu biar tenang. Kakak gue tuh nyiram air hangat ke ember, nyiram air hangat, tapi nggak pas di ember, kena kaki ibu, Kena kaki nyokap. melepuh langsung. Astagfirullahaladzim. Itu serem banget, sumpah serem banget, soalnya sampai ngelotok yang udah daging. Mungkin Keluar. kakak lo panik kali ya, terus mau nuang ke ember malah Kena kesiram kaki iya. ya. Iya betul. Atau mungkin ada yang gerakin juga kali. Tapi nyokap lo Ada yang gerakin tuing gitu. biasa aja tuh dia ngerasa sakit juga.
Pas itu sih Pas ngerasa sakit ya, nggak ngerasa sakit? sakit. Aduh gitu sih ngerasa sakit sih. Kan kalau di film-film tuh ada yang ngerasa nggak sakit tuh, atau Oh, enggak ada cerita-cerita tuh kalau misalnya minta kopi pahit panas oh iya, mendidih minum aja tuh. oh iya Kalau yang nggak bibirnya merah berasa. semua tapi biasa aja deh gitu. Itu Itu ngerasa itu sakit sih, ngerasa ya? ngerasa sakit ya. Oh. Itu masih ngerasa sakit sih ibu tuh, masih sakit. Wah udah deh kayak gitu tuh puncaknya. Nah udah tuh dari situ udah, wah udah nih sepakat nih ini udah dibikin orang gitu. Oh. Balik lagi ya sama Pak Haji juga yang nyembuh, tapi beda beda Pak Haji. Oh. Ini jauh ya ceritanya, sebelum gue bisa lihat setan ini jauh banget. Udah SD soalnya gue SD. Waktu SD nyokap pernah ngalamin. Ya. Jadi nyokap nih kesian juga posisinya ya. Iya. Bokap bisa gitu. Iya. Anaknya yang perempuan nih juga bisa gitu. Terus mana mau dititipin lagi sama Iya, ini makanya mau macan si kan gitu, minta itu. inang. Mau sama nyokap, kata nyokap baik segala macam. Waduh, bukan main. Masa baik aja disukain ya? Emang kayaknya sih kalau dibanding anak mbah yang lain, emang ibu tuh paling sabar. Bukan main. Sabarnya luar biasa. Oh berarti Heeh, paling makhluk itu lembut. juga suka orang yang sabar dong? Iya, Bukannya suka orang yang pemarah ya? gak tahu dia tuh buktinya. Dia cari alasan doang kali. Buktinya iya kali ya. Heeh. Kemana lagi nih, gue ada waktu gue makin mepet nih, gue harus nyari inang baru nih, mungkin gitu kali. Iya kali, tapi kan ada yang lain, tante-tante, bude-bude. Nah, Ada yang lain, anak yang cowok juga ada kali tuh, Om. cocok-cocokan gitu. Nah iya cocok-cocokan itu Cen, makanya Namanya itu kan. kayak jodoh kan cocok-cocokan Iya, gitu ya. heartnya itu teknya itu kemana ya, kan main. Keren keren Kali keren. ya warisannya Gila. duit gitu ya, enak kayak warisan macan. Iya, apalagi udah ada Astagfirullahaladzim. ditunjukin ya. Meninggalnya susah 2 minggu ya. Iya. Yang mana ada yang mau harusnya kan gitu. Emang Hidup udah susah kok ditambah-tambahin susah ya. bener ya Allah, orang meninggal tuh langsung lost gitu ya, Iya. husnul khotimah ya, masya Allah. Iya, ternyata valid ya kalau misalnya ternyata indigo atau indihome ini maksudnya orang yang punya kemampuan lebih ini sebenarnya bukan sesuatu yang dibanggain kalau dari sisi orang yang mengalaminya. Iya, betul, ada Malah menjadi ngalamin. Iya, rasanya betul. gangguan ya itu ya. Iya bener banget. Jadi kita Gangguan banget. kalau misalnya kita punya anak, kita ngeliat ada gejala kayak gini, jangan malah kita banggain Bangga, atau iya. kita bawa-bawa ke mana-mana nih Iya gitu betul. kan. Heeh, bener. Kasihan bocahnya gitu ya. Kasihan. Heeh. Tapi kalau dibawa kemana-mana mau disembuhin sih nggak apa-apa sih. Enggak dibawa mana kemana suruh buat dipamer-pamerin atau buat nyembuhin gitu loh. Bawa batu, masukin ke Oh iya, air. ponari ya. Iya ponari, oh my god. Iya. Malah Jangan, malah itu jangan. jadi dilema juga buat si anak akhirnya kita sebagai orang tua juga harus apa ya, harus mikirin masa depan dan kehidupan psikologis anaknya juga ya. Iya betul. Pasti kan keganggu banget tuh. Heeh. Bener, keganggu banget. Itu adeknya itu anaknya kakak sepupu tuh kan kayak gitu ya, anak kakak sepupu kayak gitu. Tapi ya udah gitu kata ibunya sih, ini harus hilang. Gitu. Tapi nggak tahu deh, gue nggak tahu kabar terbarunya apakah udah dihilangin apa belum, nggak tahu. Iya. Gitu. Heeh. Ya harusnya kita juga sebagai orang tua ya, mungkin dari yang nonton juga ada punya anak yang mungkin sedang mengalami gejala-gejala yang seperti itu, mohon segera itu harusnya dihilangkan ya. Dihilangin, iya. Jangan betul. dipertahankan karena kasihan nanti hidupnya akan terganggu, nggak normal seperti pada umumnya ya. Betul, benar setuju banget. Oke lah, ini kita udah di penghujung acara nih. Oke, Oh, siap. soalnya ini narasumber gua merupakan ibu-ibu yang sangat sibuk sekali nih, sibuk jemput Macan anak. ternak, mama cantik antar anak. Iya, nih gue juga nyari waktunya disempet-sempetin sama beliau nih kan gitu ya. Iya. Terima kasih nih buat Bakti sudah menyempatkan waktunya nih menjadi narasumber. Ya. Nah, sebagai penutup acara, seperti biasa, gue persilahkan untuk narasumber gue menutup acara. Untuk apa tuh? Dengan Mungkin dengan kata-kata mutiara atau pesan-pesan atau apapun yang berhubungan dengan yang kita bicara ini untuk disampaikan ke para penonton. Oh iya. Nah, Oh, monggo. apa ya? Bakti, silakan waktunya dipersilakan untuk menyampaikan pesan-pesan kepada penonton terkait pembicaraan kita dan sekaligus menutup acara nih. Oke, silakan. Oke, kalau buat gue pribadi, apa ya, sayangin orang tua lo deh gitu, bener-bener. Jadi nangis nih kalau bawa orang tua. Enggak, masalahnya family come first, apa-apa baliknya ke family, itu emang bener banget. Buat kalian semua yang masih punya orang tua lengkap, atau yang udah nggak lengkap pun, yang masih ada, tolong disayang, dikasih yang terbaik. Gitu, karena mereka tuh selalu ngusahain kita yang terbaik dari kita kecil. Itu setidaknya bokap nyokap gue ya, bokap nyokap gue nggak suka ngusahain terbaik. Jadi ketika mereka masih ada, tolong dirawat dengan baik, disayang. Karena percaya deh, kalau ngurusin orang tua tuh balasannya tuh langsung dari Allah gitu. Jadi kita dikasih apa yang nggak kita duga gitu, pokoknya pasti hasilnya indah gitu. Dan
nggak akan pernah rugi gitu ya kalau ngurusin orang tua tuh ya gitu. Jadi buat kalian yang masih punya orang tuanya lengkap, disyukurin, disayangin, dirawat, didoain buat yang udah nggak ada gitu ya segala macem. Ya yang masih sehat juga didoain biar tetap sehat ya Cian ya, biar tetap panjang umur segala macem. Pokoknya ya keluarga tuh nomor satu deh. Ketika kita kenapa-kenapa yang datang ya keluarga gitu. Nggak, bukan teman-teman. Ya mungkin ada temennya yang solid tapi kan tetap aja keluarga yang utama. Udah itu aja. Makasih. Jadi lo ngasih pesan-pesan seperti ini karena memang di saat tadi yang lo cerita ya, waktu lo di puncak juga bokap lo langsung gercep dateng. Bener. Begitu sayangnya dia sama lo ya, Ya, ngalamin ya. ya segitu banyak gangguan, segitu banyak jalan hidup yang apa ya, yang mungkin ya itu peran orang tua lu banyak di situ ya, nemenin lu kalau tanpa mereka mungkin lu bingung ya, sampai lu malam-malam ada kasur di gerok-gerok larinya juga ke kamar bokap ya, Iya, walaupun udah betul. gede ya. Iya, udah gede banget. Udah kerja, aduh ampun. Oke, Kayak gitu. mudah-mudahan nih apa yang kita obrolin kali ini ada manfaatnya nih buat yang nonton, karena kan berbagi pengalaman, berbagi apa ya, berbagi cerita itu kita nggak pernah tahu nih. Siapa tahu ada bagian dari cerita kita atau pengalaman kita yang jadi manfaat buat orang lain. Dan ketika itu bermanfaat, mudah-mudahan jadi pahala yang bermanfaat nanti. Amin, ya Allah. Yang akan terus mengalir ke kehidupan kita. Iya, Atau ke alam kubur kita saat kita udah nggak ada. Insya Kan gitu. Oke, gua tutup podcast ini. Terima kasih atas waktunya sudah menyisihkan waktu yang sepanjang ini untuk menonton podcast Ngetes Mic kali ini. Gue tutup dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Thank you, Bat. Oke, Cen. 1 jam. 1 jam. Nggak, biasanya 2 jam, Cen. Oh enggak, itu 1 jam memang ya. Iya, lupa.